Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan kita berada di sebuah kota kecil bernama Greenock di Skotlandia. Pada pertengahan abad ke-18, angin laut berhembus dari pelabuhan, membawa aroma asin dan suara kapel-kapel kayu yang sibuk bongkar muat. Di tengah kesibukan itu, lahirlah seorang anak laki-laki pada tahun ke-1736. Namanya James Watt. Sejak kecil, James bukan anak yang suka berlarian di luar rumah bersama teman-temannya. Ia lebih sering terlihat duduk di sudut rumah, memegang benda-benda kecil seperti sekrup, baut, atau mainan kayu. Orang-orang dewasa sering heran melihatnya. Mengapa? Karena James kecil punya kebiasaan unik. Ia suka membongkar mainannya sendiri, bukan karena nakal, tapi karena ia ingin tahu bagaimana benda itu bisa bergerak, bisa berputar, atau bisa bersuara. Suatu hari, ibunya memberinya sebuah teko teh. Alih-alih memakainya untuk minum, James malah menatap uap yang keluar dari corongnya. Ia memperhatikan bagaimana uap itu naik, berputar, lalu menghilang. Mengapa uap bisa naik? Kemana ia pergi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus muncul di kepalanya. Hal-hal yang bagi orang lain sepele, bagi James justru menjadi misteri besar yang ingin ia pecahkan. Ayah James adalah seorang pembuat kapal dan alat-alat mekanis. Dari sang ayah, James kecil mendapat kesempatan melihat banyak perkakas, palu, gergaji, roda, hingga mesin sederhana. Di bengkel ayahnya itulah, James sering mengamati cara kerja alat-alat. Ia bahkan mencoba membuat model kecil dari peralatan mekanik. Tentu saja, tidak selalu berhasil. Kadang, kayu yang ia potong patah, atau roda yang ia pasang macet. Namun, alih-alih menyerah, James selalu mencoba lagi. Di sekolah, James sebenarnya tidak terlihat menonjol. Ia tidak terlalu kuat dalam pelajaran hafalan atau olahraga. Namun, ketika sampai pada matematika dan ilmu pengetahuan alam, James menunjukkan bakat luar biasa. Gurunya bahkan pernah berkata, "Anak ini tidak banyak bicara, tapi pikirannya sibuk bekerja lebih dari yang kalian kira." James kecil memang punya dunia sendiri. Ia tidak puas hanya dengan menerima jawaban sederhana. Kalau ada orang bilang, uap naik karena itu sifatnya, James pasti akan bertanya lagi, mengapa bisa begitu? Rasa ingin tahu inilah yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain seusianya. Bisa dibilang, masa kecil James Watt adalah fondasi dari penemuan besarnya di kemudian hari. Dari kebiasaan membongkar mainan, memperhatikan teko teh, hingga mengamati bengkel ayahnya, semua itu membentuk pola pikir seorang penemu. Ia belajar bahwa setiap benda punya rahasia, dan rahasia itu bisa diungkap jika kita cukup sabar untuk mencari jawabannya. Dan begitulah, dari seorang anak kecil yang duduk termenung menatap uap air, perlahan lahir sosok yang kelak mengubah wajah dunia dengan penemuannya. Setelah tumbuh besar di Greenock, James Watt mulai dikenal sebagai anak yang aneh tapi pintar. Ia tidak selalu cocok dengan sistem sekolah pada zamannya. Banyak pelajaran yang menurutnya membosankan, terlalu penuh hafalan, dan tidak menjawab rasa ingin tahunya yang mendalam. Tapi ada satu bidang yang benar-benar membuat matanya berbinar. Matematika. Di usia remaja, James bisa berjam-jam duduk dengan kertas, pena, dan penggaris, hanya untuk memecahkan soal geometri atau menghitung perhitungan rumit. Bagi sebagian orang, angka hanyalah angka, tapi bagi James, angka adalah bahasa yang menjelaskan bagaimana dunia bekerja. Ayah dan ibunya menyadari bakat itu. Mereka tidak ingin James sekadar mengikuti jalur biasa, maka keluarganya mendukungnya untuk memperdalam keterampilan teknik. James pun mulai belajar langsung di bengkel ayahnya, memperhatikan bagaimana roda gigi dipasang, bagaimana kapal dirakit,
dan bagaimana mesin sederhana bisa membantu pekerjaan manusia. Namun, James tahu kalau pengetahuannya masih terbatas. Ia ingin lebih. Maka, di usia 18 tahun, James memutuskan pergi ke kota besar, Glasgow, lalu ke London, untuk mencari ilmu. Perjalanan ini bukan hal mudah. Ingat, kita berbicara tentang abad ke-18, ketika perjalanan masih ditempuh dengan kereta kuda dan kapal layar, bukan pesawat atau kereta api. Di London, James mulai bekerja sebagai pembuat alat-alat ilmiah, terutama instrumen presisi, seperti kompas, barometer, dan teleskop. Pekerjaan ini membutuhkan tangan yang halus, pikiran yang teliti, dan kesabaran luar biasa. Bayangkan saja, ia harus mengukir, mengukur, dan menyusun bagian-bagian kecil dengan akurat. Karena sedikit kesalahan saja, bisa membuat alat tidak berfungsi. Dari sinilah, James Watt belajar dua hal penting. Ketelitian, bahwa dalam dunia teknik, detail kecil bisa menentukan berhasil atau gagalnya sebuah alat. Kesabaran, bahwa penemuan besar lahir dari latihan kecil yang diulang berkali-kali. Sayangnya, di London kesehatan, James memburuk. Udara kota yang lembab membuatnya sering sakit. Ia pun kembali ke Skotlandia, tepatnya ke Glasgow, untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan disinilah keberuntungan mulai menghampirinya. Di Universitas Glasgow, meskipun ia bukan mahasiswa resmi, James bertemu banyak profesor dan ilmuwan. Mereka melihat Watt muda sebagai seorang yang berbakat. Watt bahkan mendapat izin membuka bengkel kecil di lingkungan kampus. Meski awalnya hanya untuk memperbaiki alat-alat ilmiah mahasiswa, bengkel kecil ini ternyata menjadi laboratorium penting bagi James Watt. Dari sana, ia tidak hanya memperbaiki alat, tapi juga mulai bereksperimen sendiri. Ia membaca buku-buku sains, mendiskusikan teori dengan dosen, dan yang terpenting, ia mulai mengenal mesin uap. Mesin inilah yang kelak akan mengubah hidupnya, dan juga mengubah sejarah dunia. Tapi untuk saat itu, James Watt hanyalah seorang pemuda yang sedang giat belajar, mengasah keterampilan, dan mencari jalan hidupnya. Ia mungkin belum tahu bahwa tangan-tangan yang terlatih membuat instrumen kecil itu suatu hari akan menciptakan mesin raksasa yang menggerakkan revolusi industri. Sekarang, mari kita bayangkan suasana Eropa pada abad ke-18. Dunia sedang berubah. Tambang-tambang batu bara semakin dalam digali. Pabrik-pabrik tekstil mulai bermunculan. Dan kebutuhan akan tenaga mesin semakin besar. Tapi ada satu masalah besar. Mesin uap yang ada saat itu sangat boros dan tidak efisien. Mesin uap pada masa itu, terutama mesin Newcomen, memang sudah membantu banyak pekerjaan, seperti memompa air keluar dari tambang. Namun, mesinnya sangat lambat, berat, dan rakus bahan bakar. Untuk menggerakkan satu mesin saja, dibutuhkan kayu atau batu bara dalam jumlah besar. Biayanya sangat mahal. Nah, disinilah nama James Watt mulai masuk ke dalam cerita besar sejarah. Suatu hari, sekitar tahun 1763, Watt yang saat itu bekerja di Universitas Glasgow, diminta memperbaiki model kecil mesin uap Newcomen milik laboratorium. Model ini sebenarnya hanya alat peraga untuk percobaan, bukan mesin tambang sungguhan. Tapi bagi Watt, model kecil itu justru membuka pintu menuju sebuah ide besar. Ketika ia memperbaiki mesin tersebut, Watt merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia melihat bagaimana mesin itu bekerja, dan ia berpikir, kenapa harus membuang begitu banyak panas hanya untuk menghasilkan sedikit tenaga? Masalah utamanya ada pada cara kerja mesin itu. Mesin Newcomen harus memanaskan dan mendinginkan silinder yang sama berulang kali. Setiap kali uap masuk, silinder dipanaskan. Lalu untuk membuat vakum, silinder didinginkan dengan air. Proses ini terus diulang, sehingga panas yang dihasilkan banyak terbuang sia-sia. Watt penasaran. Ia tidak puas hanya tahu mesin ini boros, ia ingin tahu mengapa boros dan apakah bisa diperbaiki. Maka, ia mulai melakukan eksperimen kecil. Ia memanaskan air
mengukur tekanan uap, menghitung kehilangan energi, sampai suatu hari saat berjalan-jalan di taman, ide brilian itu muncul. Watt menyadari, masalahnya bukan pada silinder, tapi pada proses pemanasan dan pendinginan yang bercampur jadi satu. Lalu ia berpikir, bagaimana kalau panas dan dingin dipisahkan? Bagaimana kalau uap dikondensasikan di wadah terpisah, tanpa harus mendinginkan silinder utama? Dari situlah lahir ide tentang kondensor terpisah. Sebuah tambahan sederhana, tapi revolusioner. Dengan kondensor terpisah, silinder utama bisa tetap panas, sementara uap yang sudah dipakai dialirkan ke kondensor untuk didinginkan. Hasilnya, mesin menjadi jauh lebih hemat bahan bakar, lebih cepat, dan lebih efisien. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bayangkan posisi James Watt pada saat itu. Ia bukan profesor kaya, ia hanyalah seorang teknisi muda dengan bengkel kecil. Ide besarnya ini bukan sesuatu yang langsung bisa diwujudkan begitu saja. Ia butuh waktu, butuh dana, dan butuh keberanian untuk mengubah konsep sederhana menjadi mesin nyata. Namun, justru dari rasa penasaran terhadap sebuah model kecil mesin uap, Watt menemukan jalan hidupnya. Sebuah masalah yang awalnya hanya terlihat sebagai kerusakan kecil di laboratorium, ternyata menjadi inspirasi untuk penemuan yang kelak mengubah wajah dunia. Karena, dari saat itulah, James Watt tidak lagi hanya seorang pembuat alat ilmiah, ia sedang berjalan menuju takdirnya sebagai penemu mesin uap modern. Tahun 1765, di sebuah bengkel sederhana di Skotlandia, seorang pria bernama James Watt duduk termenung di depan peralatan percobaannya. Ia sudah berbulan-bulan memikirkan satu hal, bagaimana caranya membuat mesin uap menjadi lebih efisien. Masalahnya selalu sama, mesin uap Newcomen boros bahan bakar. Setiap kali bekerja, mesin harus memanaskan dan mendinginkan silinder yang sama. Panas terbuang energi hilang, dan hasilnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Namun, Watt tidak menyerah. Ia terus bereksperimen, melakukan perhitungan, dan mengulang percobaan. Hingga suatu hari, sebuah ide sederhana, tapi jenius lahir dari kepalanya. Kondensor terpisah. Bayangkan begini. Silinder utama mesin tetap panas, sehingga uap bisa masuk dan mendorong piston dengan lancar. Lalu, ketika uap sudah selesai digunakan, ia tidak didinginkan di silinder yang sama, melainkan dialirkan ke wadah khusus yang disebut kondensor. Di sanalah, uap didinginkan menjadi air. Hasilnya mengejutkan. Mesin Watt bekerja dengan tenaga lebih besar, tapi menggunakan bahan bakar lebih sedikit. Dengan kata lain, mesin ini jauh lebih hemat dan efisien dibandingkan mesin uap sebelumnya. Tapi, seperti banyak kisah penemuan besar, perjalanan Watt tidak mulus. Mewujudkan ide ke dalam mesin nyata membutuhkan biaya besar. Watt bahkan pernah hampir menyerah karena masalah keuangan. Beberapa temannya menganggap ide itu terlalu rumit dan tidak mungkin berhasil. Namun, Watt adalah sosok yang keras kepala dalam hal pengetahuan. Ia yakin idenya bisa mengubah dunia. Ia terus memperbaiki desain, membuat prototipe, dan mencari cara agar mesinnya bisa diproduksi dalam skala besar. Ketika akhirnya prototipe mesin uap Watt selesai, banyak orang terkejut. Mesin itu tidak hanya bekerja lebih cepat, tapi juga lebih kuat. Mesin Watt bisa memompa air dari tambang dengan jauh lebih efisien. Tidak hanya itu, desainnya memungkinkan mesin dipakai di berbagai bidang. Pabrik tekstil, penggilingan gandum, hingga transportasi. Perlu diingat, saat itu dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Revolusi industri. Pabrik-pabrik mulai membutuhkan tenaga mesin yang stabil dan murah. Transportasi butuh dorongan baru agar lebih cepat dan efisien. Dan disinilah mesin Watt masuk sebagai jawaban. Bisa dibilang, penemuan kondensor terpisah bukan sekadar perbaikan mesin. Ia adalah titik balik dalam sejarah teknologi. Dari ide sederhana itu, lahirlah mesin yang sanggup mendorong industri, menggerakkan kapal, dan bahkan membuka jalan bagi kereta api uap di masa depan. Dan semua itu
berawal dari satu pertanyaan sederhana di benak James Watt. Kenapa mesin ini begitu boros? Dan bagaimana cara membuatnya lebih baik? Pada akhirnya, jawaban dari pertanyaan itu tidak hanya mengubah hidup James Watt, tapi juga mengubah dunia. Setelah James Watt menemukan ide brilian tentang kondensor terpisah, ia tahu bahwa mesinnya bisa mengubah dunia. Tapi ada satu masalah besar. Uang. Membangun prototipe saja sudah menguras tenaga dan biaya. Apalagi untuk membuat mesin dalam skala besar yang bisa dipakai tambang atau pabrik. Watt bukan orang kaya. Ia hanyalah seorang teknisi dan pembuat instrumen ilmiah. Bakatnya ada di otak dan tangannya, bukan di dompetnya. Untuk beberapa tahun, Watt bahkan hampir putus asa. Ia memiliki ide luar biasa, tetapi tidak punya modal untuk mewujudkannya. Banyak malam ia habiskan dengan resah, berpikir, apakah penemuan ini hanya akan berhenti di atas kertas? Namun, di titik inilah nasib mempertemukannya dengan seorang pengusaha sukses bernama Matthew Boulton. Boulton adalah pemilik sebuah pabrik besar di Birmingham, Inggris. Ia bukan hanya pengusaha biasa, tapi juga seorang visioner. Ia selalu tertarik pada teknologi baru yang bisa meningkatkan produksi dan memberi keuntungan lebih besar. Dan ketika ia mendengar tentang mesin uap James Watt, telinganya langsung tertarik. Pertemuan keduanya bisa dibilang seperti pertemuan dua dunia. Di satu sisi, Watt adalah seorang penemu jenius dengan kepala penuh ide, tapi tidak punya modal. Di sisi lain, Boulton adalah seorang pengusaha kaya dengan jaringan luas, tapi butuh sesuatu yang baru untuk membuat usahanya berkembang. Kerjasama ini pun lahir. Boulton memberikan Watt apa yang ia butuhkan: dana, bengkel besar, pekerja terampil, dan jalur distribusi ke seluruh Inggris. Sementara itu, Watt memberikan Boulton sesuatu yang tak ternilai, mesin uap yang jauh lebih efisien daripada mesin manapun sebelumnya. Bersama-sama, mereka mendirikan perusahaan bernama Boulton dan Watt. Dari sinilah, mesin uap modern benar-benar lahir dalam skala besar. Bayangkan, suasana pabrik Boulton di Birmingham pada akhir abad ke-18. Asap mengepul dari cerobong, roda gigi berputar, dan suara mesin bergemuruh. Di tengah semua itu, mesin uap Watt mulai diproduksi satu persatu, lalu dikirim ke tambang, pabrik, dan akhirnya ke berbagai penjuru dunia. Kerjasama ini bukan hanya soal bisnis. Boulton sering menjadi penyemangat bagi Watt, yang kadang merasa ragu dan mudah khawatir. Watt adalah seorang pemikir, tapi juga perfeksionis, yang sering merasa penemuannya belum sempurna. Boultonlah yang mendorongnya untuk tetap maju, untuk berani memasarkan mesinnya. Bahkan ketika Watt sendiri masih ingin terus memperbaiki, dan ternyata keputusan itu benar. Mesin uap Watt bukan hanya laku, tapi juga membawa perubahan besar. Para pemilik tambang merasa senang karena biaya bahan bakar berkurang drastis. Para pemilik pabrik tekstil mulai bisa menjalankan produksi dengan kecepatan baru. Kerja sama Watt dan Boulton menjadi bukti bahwa penemuan hebat butuh dukungan yang tepat. Watt punya otak jenius, tapi tanpa Boulton, mungkin penemuannya hanya akan jadi catatan di buku. Sebaliknya, Boulton punya modal dan jaringan, tapi tanpa Watt, ia tidak akan pernah punya mesin yang mengubah dunia. Dari sinilah, nama Boulton dan Watt dikenal luas, tidak hanya di Inggris, tapi di seluruh Eropa, bahkan hingga Amerika. Dan keduanya pun tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai penemu dan pengusaha, tapi sebagai mitra yang bersama-sama melahirkan revolusi industri. Setiap penemu besar selalu punya bagian hidup yang penuh tantangan. Begitu juga dengan James Watt. Meski ia sudah menemukan mesin uap yang lebih efisien, jalan menuju kesuksesan tidak pernah lurus. Ada banyak rintangan yang membuat Watt hampir menyerah. Bayangkan, ia sudah punya ide brilian. Ia sudah bekerja sama dengan pengusaha besar seperti Matthew Boulton. Tapi itu tidak berarti semuanya berjalan mulus. Sebaliknya, Watt justru menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Pertama, ada masalah keuangan. Membuat mesin uap bukan pekerjaan murah.
butuh logam, butuh bengkel besar, butuh pekerja terampil. Meski Bolton menolongnya, tetap saja ada shortcut di mana keuangan perusahaan mereka goyah. Watt sendiri bukan orang yang tahan menghadapi urusan uang. Ia sering merasa cemas, takut gagal, dan khawatir tidak bisa membayar biaya produksi. Kedua, ada persaingan ketat. Begitu orang-orang mendengar bahwa mesin Watt lebih efisien, muncul pesaing yang mencoba meniru. Beberapa bahkan melanggar hak paten dan membuat salinan ilegal. Watt dan Bolton harus berjuang di pengadilan, menghabiskan waktu dan tenaga untuk melindungi penemuan mereka. Bayangkan betapa frustrasinya. Di satu sisi Watt ingin fokus pada sains dan eksperimen, tapi di sisi lain, ia harus sibuk menghadapi masalah hukum. Ketiga, ada rasa ragu dari masyarakat. Tidak semua orang langsung percaya bahwa mesin Watt bisa bekerja lebih baik. Beberapa pemilik tambang atau pabrik merasa enggan mencoba sesuatu yang baru. Mereka takut rugi jika mesin gagal. Watt dan Bolton harus bekerja keras membuktikan bahwa mesin uap baru ini benar-benar lebih hemat, lebih kuat, dan lebih bermanfaat. Dan jangan lupa, Watt sendiri adalah seorang yang mudah stres. Ia dikenal sebagai sosok perfeksionis yang selalu merasa mesinnya belum cukup baik. Kadang-kadang, ia begitu tenggelam dalam kecemasan, hingga hampir tidak mau melangkah ke depan. Dalam momen-momen seperti inilah, Matthew Bolton berperan besar. Bolton selalu menguatkan Watt, berkata, "Kita harus terus maju. Dunia butuh mesin ini." Namun, justru karena tantangan-tantangan inilah, Watt menjadi semakin kuat. Dari masalah keuangan, ia belajar pentingnya kerjasama dan manajemen. Dari persaingan, ia belajar menjaga hak cipta penemuannya. Dari keraguan orang lain, ia belajar bagaimana meyakinkan dengan bukti nyata. Perlahan tapi pasti, Watt dan Bolton berhasil melewati rintangan-rintangan itu. Mesin uap mereka mulai diterima, mulai dipakai, dan akhirnya menjadi bagian penting dari industri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa penemuan besar tidak lahir dari kenyamanan. Penemuan besar justru tumbuh dari perjuangan menghadapi masalah demi masalah. James Watt tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena ketekunannya menghadapi rintangan yang seolah tak ada habisnya. Dan ketika semua hambatan itu berhasil ia lewati, dunia pun mulai melihat dampak nyata dari mesin uap ciptaannya. Sebuah dampak yang akan mengubah jalannya sejarah manusia setelah melalui berbagai tantangan. Kerja keras James Watt akhirnya terbayar. Mesin uap hasil temuannya bersama Matthew Bolton mulai dipasang di tambang-tambang, pabrik, dan kemudian di banyak sektor lain. Dan disinilah dunia benar-benar berubah. Bayangkan, suasana sebelum mesin Watt hadir. Di tambang batu bara, para pekerja harus bergantung pada mesin Newcomen yang boros bahan bakar. Mesin itu sering macet, dan biaya operasionalnya sangat tinggi. Tapi begitu mesin Watt dipasang, semuanya terasa berbeda. Pompa air bekerja lebih cepat, bahan bakar lebih hemat, dan tambang bisa digali lebih dalam. Hasilnya, produksi batu bara meningkat drastis. Bata bara inailah, yang kemudian menjadi bahan bakar utama untuk menggerakkan pabrik-pabrik. Jadi, bisa dibilang mesin Watt membantu membuka pintu ke sebuah era baru. Revolusi industri. Mari kita geser ke pabrik tekstil. Sebelum mesin uap, pabrik masih banyak bergantung pada tenaga manusia atau air sungai untuk memutar roda pemintal. Itu artinya, pabrik hanya bisa dibangun di dekat aliran sungai. Tapi dengan mesin Watt, roda gigi dan mesin pintal bisa bergerak tanpa tergantung pada air. Pabrik bisa dibangun di mana saja, dan produksi kain meningkat berkali-kali lipat. Tak hanya itu, mesin uap Watt juga mulai dipakai di pabrik penggilingan gandum, pabrik baja, dan berbagai industri lainnya. Efeknya luar biasa. Barang yang sebelumnya butuh waktu lama untuk diproduksi, kini bisa dibuat lebih cepat dan lebih banyak. Harga barang pun turun, dan masyarakat lebih mudah mendapatkannya. Mesin uap bahkan merambah ke bidang transportasi. Kapal uap mulai digunakan untuk mengarungi sungai dan laut, tanpa harus menunggu arah angin.
Beberapa dekade kemudian, prinsip mesin Watt juga menginspirasi lahirnya kereta api uap yang melaju di daratan. Dunia terasa lebih kecil, karena jarak yang dulunya ditempuh berhari-hari kini bisa dilalui lebih cepat. Singkatnya, mesin Watt bukan sekadar alat, ia adalah pemicu perubahan besar dalam sejarah manusia. Dari tambang, pabrik, hingga transportasi, semua mendapat manfaatnya. Kehidupan masyarakat ikut berubah. Lapangan kerja baru tercipta, kota-kota industri berkembang, dan ekonomi bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Namun, perubahan ini tidak hanya berdampak pada industri, dampaknya juga terasa pada cara manusia melihat dunia. Untuk pertama kalinya, manusia menyadari bahwa tenaga buatan mesin bisa menggantikan tenaga alam dan tenaga manusia. Ini adalah langkah awal menuju dunia modern. Dunia yang kita kenal sekarang, kalau kita lihat ke belakang, sulit membayangkan. Revolusi industri bisa berjalan tanpa mesin uap James Watt. Dari sebuah ide sederhana tentang kondensor terpisah, lahirlah teknologi yang menggerakkan peradaban maju lebih cepat dari yang pernah dibayangkan, dan semua itu berawal dari seorang pemuda penasaran di Skotlandia, yang suatu hari menatap uap dari teko teh lalu bertanya, mengapa uap bisa bergerak seperti itu? Ketika mesin uap James Watt mulai tersebar luas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha dan pekerja pabrik, tetapi juga oleh kalangan ilmuwan, bangsawan, hingga pemerintah. Dunia menyadari bahwa penemuan ini bukan sekadar alat baru, melainkan sebuah terobosan yang mengubah arah sejarah. Dan di balik semua itu, ada nama seorang pria yang awalnya hanyalah teknisi sederhana dari Skotlandia, James Watt. Bayangkan, pada abad ke-18, tidak mudah bagi seorang penemu untuk mendapat perhatian. Banyak ide bagus tenggelam tanpa jejak karena kurang dukungan atau karena dianggap tidak penting. Tapi berbeda dengan Watt. Karyanya begitu nyata dan begitu besar dampaknya, sehingga tak mungkin diabaikan. Universitas Glasgow, tempat Watt dulu bekerja, hanya sebagai pembuat instrumen ilmiah, kini memandangnya dengan penuh hormat. Ia pernah membuka bengkel kecil di kampus itu, dan kini, kampus yang sama menganggapnya sebagai salah satu putra terbaik Skotlandia. Para ilmuwan juga mengakui kejeniusannya. Ia diundang untuk bergabung dengan berbagai perkumpulan ilmiah, termasuk Royal Society of London dan Royal Society of Edinburgh, dua lembaga bergengsi yang berisi tokoh-tokoh terkemuka di dunia ilmu pengetahuan. Di sana, nama James Watt disejajarkan dengan penemu besar lain seperti Isaac Newton dan Joseph Priestley. Penghargaan demi penghargaan pun berdatangan. Raja dan bangsawan Inggris memberi penghormatan, pemerintah mendukung hak patennya, dan masyarakat mulai melihat Watt sebagai simbol kemajuan zaman. Spoken, orang-orang sezamannya menyebut mesin uap ciptaan Watt sebagai mesin yang memberi tenaga pada dunia. Tapi yang menarik, Watt sendiri bukan orang yang haus akan pujian. Ia dikenal rendah hati. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di bengkel, memperbaiki dan menyempurnakan mesin, daripada berdiri di panggung menerima tepuk tangan. Ketika orang-orang menyanjungnya, ia sering berkata, "Saya hanya mencoba membuat sesuatu yang lebih berguna." Meski begitu, dalam hati kecilnya, Watt tentu merasa bangga. Bayangkan, dari seorang anak kecil yang dulu suka memperhatikan uap keluar dari teko teh, kini ia menjadi tokoh yang dihormati di seluruh Eropa. Perjalanannya membuktikan bahwa rasa ingin tahu kecil bisa membawa seseorang menuju kehormatan besar. Dan bukan hanya kehormatan pada zamannya. Bahkan setelah ia wafat, penghargaan terhadap James Watt terus diberikan. Namanya diabadikan dalam satuan daya listrik, yaitu Wattway, yang hingga kini kita gunakan setiap hari. Setiap kali kita melihat lampu 60 watt atau charger 20 watt, sebenarnya kita sedang mengingat warisan seorang penemu dari abad ke-18. Pengakuan itu adalah bukti bahwa penemuan Watt tidak hanya penting untuk masa hidupnya, tapi juga untuk generasi demi generasi setelahnya. Ketika kita mendengar nama James Watt, mungkin yang langsung terbayang adalah mesin uap, pabrik, dan revolusi industri. Tapi di balik semua itu,
Watt juga seorang manusia biasa, dengan kehidupan pribadi, keluarga, kebiasaan sehari-hari, bahkan rasa lelah dan gelisah, sama seperti kita. James Watt bukanlah sosok yang gemar tampil di depan umum. Ia lebih suka berada di ruang kerjanya, dikelilingi perkakas, kertas catatan, dan percobaan kecil yang ia lakukan. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam, penuh perhitungan, dan lebih nyaman ketika berbicara tentang sains ketimbang tentang dirinya sendiri dalam kehidupan keluarganya. Watt adalah seorang ayah dan suami yang penuh kasih. Ia sempat menikah 2 kali. Dari pernikahan pertama, ia dikaruniai beberapa anak. Meski istrinya meninggal muda, kehilangan itu membuat Watt terpukul. Namun, kemudian ia menikah lagi. Dan dari pernikahan keduanya, ia mendapatkan dukungan yang kuat untuk terus berkarya. Istri keduanya dikenal sebagai sosok yang sabar, memahami sifat Watt yang sering tenggelam dalam pekerjaan. Meskipun penemuannya membuatnya terkenal dan kaya raya, Watt sendiri tidak pernah hidup berlebihan. Ia tetap sederhana, rumahnya memang nyaman, tetapi bukan istana megah. Ia lebih senang menghabiskan waktu di bengkel atau perpustakaan dibandingkan menghadiri pesta besar para bangsawan. Watt juga punya hobi di luar mesin. Ia suka membaca buku tentang ilmu pengetahuan, sejarah, dan filsafat. Bahkan di usia tuanya, ia masih rajin menulis catatan, membuat sketsa, dan mencoba ide baru, meski sudah tidak aktif di bisnis. Baginya, belajar adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Menariknya, Watt juga punya sisi rapuh. Ia sering merasa cemas, khawatir, dan terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia perfectionist, selalu merasa bahwa mesinnya belum cukup baik, meskipun orang lain sudah menganggapnya luar biasa. Rasa gelisah ini membuatnya tampak manusiawi, seorang jenius, tapi tetap penuh keraguan seperti kita semua. Namun, di balik kesederhanaannya, orang-orang di sekitarnya tahu bahwa Watt adalah sosok yang hangat. Ia tidak pelit berbagi pengetahuan. Banyak ilmuwan muda yang datang menemuinya untuk berdiskusi, dan Watt selalu terbuka, memberikan masukan, bahkan membantu mereka mengembangkan ide. Jika kita melihat perjalanan hidupnya, jelas bahwa James Watt bukan hanya seorang penemu besar, tapi juga seorang pribadi yang rendah hati. Ia tidak pernah membiarkan ketenarannya membuatnya sombong. Ia lebih bangga jika penemuannya benar-benar bermanfaat bagi orang banyak daripada sekadar dihormati. Hidup Watt mengingatkan kita pada satu hal, bahwa di balik penemuan besar, ada manusia sederhana yang mengalaminya. Ia bukan Superman, ia bukan dewa teknologi. Ia hanyalah seorang anak kecil yang dulu penasaran dengan uap dari teko, lalu tumbuh menjadi pria yang tekun, penuh cinta keluarga, dan terus belajar hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1819, di usia 83 tahun, James Watt meninggal dunia. Dunia kehilangan seorang penemu besar. Tetapi warisan yang ia tinggalkan jauh lebih abadi dibandingkan jasadnya. Mesin uap Watt sudah menyebar ke seluruh Inggris, bahkan ke luar negeri. Dan dari situlah, sejarah manusia benar-benar bergerak ke arah yang berbeda. Mari kita bayangkan sejenak, tanpa mesin Watt, mungkin revolusi industri tidak akan terjadi secepat itu. Pabrik-pabrik tidak akan mampu memproduksi kain dalam jumlah besar. Tambang-tambang akan tetap terbatas karena air sulit dipompa keluar. Kapal akan tetap tergantung pada angin, dan transportasi darat masih lambat. Dunia modern yang kita kenal sekarang mungkin baru lahir puluhan atau bahkan ratusan tahun kemudian. Mesin uap Watt menjadi pemicu perubahan global. Ia bukan hanya membantu satu industri, melainkan hampir semua bidang. Pertambangan, tekstil, baja, pangan, hingga transportasi. Dan dari industri-industri itulah lahir kota-kota besar, jalur perdagangan internasional, dan ekonomi modern. Warisan Watt tidak berhenti pada masanya. Setelah ia wafat, nama Watt diabadikan sebagai satuan daya dalam sistem internasional SI. Jadi, setiap kali kita menyebut lampu 60 watt atau charger,
20 Watt, kita sebenarnya sedang menyebut nama seorang penemu dari abad 1016. Bukankah itu luar biasa? Namanya terus hidup, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, patung James Watt didirikan di berbagai tempat di Inggris, di Birmingham, di London, hingga di kampung halamannya, Greenock. Sosok Watt dipahat dalam batu dan perunggu sebagai penghormatan. Universitas Glasgow, tempat ia dulu bekerja di bengkel kecil, menjadikannya salah satu ikon kebanggaan mereka. Tapi mungkin warisan terbesar James Watt bukan hanya mesinnya, bukan hanya patung atau satuan daya, melainkan cara berpikirnya. Ia mengajarkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari rasa penasaran kecil. Dari sekadar menatap uap keluar dari teko teh, Watt melahirkan ide yang menggerakkan revolusi industri. Kisahnya memberi inspirasi bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya milik orang kaya atau orang berkuasa. Watt bukan bangsawan, bukan profesor terkenal, bahkan sering merasa ragu pada dirinya sendiri. Tapi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, dan kemauan untuk tidak menyerah, ia mampu mengubah dunia. Hari ini, lebih dari 200 tahun setelah kematiannya, James Watt tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Ia bukan hanya penemu mesin uap, tetapi juga simbol kecerdikan manusia dalam mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi, setiap kali kita menyalakan lampu, mengisi baterai ponsel, atau melihat kereta dan kapal yang digerakkan oleh mesin, kita sebenarnya sedang menyaksikan jejak panjang dari seorang pria sederhana asal Skotlandia yang bernama James Watt. Warisan itu abadi, dan dunia tidak akan pernah melupakannya.